Haleluya. Salam jumpa saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan saat ini saya mengambil tema panggilan untuk mendengar. Sebagai orang percaya, kita seringkali mendengar istilah panggilan Tuhan untuk kita melayani. Kita juga mendengar istilah lainnya, panggilan untuk hidup benar, panggilan untuk hidup kudus. Ketiga hal itu tepat dan benar adanya. Tetapi ada hal yang lain yang saya ingin sampaikan di sini yang mungkin jarang sekali untuk kita perhatikan, yaitu panggilan Tuhan untuk kita mendengar suaranya. Mari saya ajak kita membuka kitab kita di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Saudaraku, panggilan untuk mendengar bisa kita lihat dalam beberapa hal yang dinyatakan oleh Alkitab. Pertama, saya mengajak saudara sebelum kita melihat lebih jauh Amsal 4 yang tadi kita baca. Kita melihat ada istilah kata sela yang muncul di dalam Alkitab. Paling tidak ada 75 kali kata sela ini muncul. 72 kali dalam kitab Mazmur dan 3 kali dalam kitab Nabi Habakuk. Sela contohnya terdapat dalam Mazmur 62 ayat 9. Demikian bunyinya. "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Dan berikutnya sudah perhatikan, di situ ada kata sela. Apa yang dimaksud dengan sela? Dalam penggunaannya pada saat itu terkait dengan Mazmur sebagai kitab syair, sela artinya diam sesaat untuk persiapan berikutnya. Persiapan untuk apa, saudara? Persiapan untuk memasuki sebuah pengulangan lagu di awal. Ada intro musik yang dimainkan, di mana para penyanyi berdiam diri untuk mempersiapkan mereka menyanyikan kembali lagu itu dari awal. Kemudian yang kedua, sela juga berarti sebuah lantunan musik untuk mempersiapkan perpindahan syair lagu yang baru untuk dinyanyikan, atau perpindahan lagu berikutnya. Sela juga artinya adalah sebuah intro untuk mengambil nada dasar yang akan dinaikkan. Lalu apa artinya sela dalam kehidupan rohani bagi kita? Tentu saja sela bukan cuma bicara soal petunjuk dalam sebuah permainan musik. Dalam perkembangan berikutnya secara rohani, sela memiliki makna yang sangat mendalam. Sela artinya adalah saat kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Setelah sebelumnya digambarkan bagaimana pemazmur menyatakan isi hatinya, curahan hatinya kepada Tuhan. Ada saatnya kita untuk berbicara, ada saatnya kita untuk berdiam diri. Kenapa harus berdiam diri, saudara? Karena saat itu kita sedang memberi waktu dan ruang bagi Dia untuk berbicara dengan leluasa kepada kita, dan kita mendengarkannya. Demikian juga berikutnya, sela dalam pengertian rohani adalah masa di saat kita merefleksikan, merenungkan jalan-jalan yang telah kita lalui dari kacamata Allah. Sela juga bisa berbicara di saat kita sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tuhan memanggil kita untuk mengenal, untuk mendengar rencananya, isi hatinya, kehendaknya. Sebab ada saatnya Tuhan mau berbicara untuk kita berpindah ke sair hidup yang lain, kepada arah hidup yang baru.
atau Tuhan mau untuk kita menaikkan tingkat kerohanian, tingkat kedewasaan iman kita. Di bagian lainnya saudaraku, panggilan untuk mendengar sangat jelas sekali terlihat waktu kita menyaksikan sebuah rangkaian kata. Ketika saya mencari tahu kata siapa, telinga, dan kata mendengar, 3 kata ini muncul dalam kitab Perjanjian Baru sebanyak 16 kali. 8 kali dalam kitab Injil, masing-masing dalam Injil Matius dan Markus dan Injil Lukas. Dan kemudian 8 kali berikutnya terdapat dalam satu kitab, yaitu kitab Wahyu. Ketika kemudian kata ini saya rangkai kembali ulang dengan menggunakan kata siapa, bertelinga, dan mendengar, maka muncul 12 kali. 4 kali dalam kitab Injil, yaitu dalam kitab Matius dan Markus, dan kembali 2 kali lipatnya itu dinyatakan dalam kitab Wahyu. Ada 8 kali, total 12 kali. Dari 12 kali itu 8 kali, 2 kali lipat dari kitab sebelumnya dinyatakan dalam kitab Wahyu. Dan yang terakhir, ketika kemudian katanya saya ubah menjadi barang siapa, telinga, dan mendengar, maka itu muncul dalam aplikasi Alkitab yang saya gunakan sebanyak 6 kali. 2 kali dalam Injil, yaitu dalam kitab Markus, dan 2 kali lipat penggunaan berikutnya ada dalam kitab Wahyu. Saudara perhatikan, hanya dalam satu kitab, kitab Wahyu, penggunaan siapa, barang siapa, telinga, bertelinga, hendaklah mendengar, itu dipakai sampai 2 kali lipatnya dari kitab sebelumnya di Perjanjian Baru. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya memperhatikan saudara, kitab Wahyu berbicara banyak sekali tentang akhir zaman. Bukankah saat ini kita melihat tanda-tanda zaman yang begitu jelas? Kita sedang hidup di penghujung dari akhir zaman. Kalau Alkitab, khususnya dalam kitab Wahyu yang berbicara tentang akhir zaman, banyak menekankan bahkan sampai 2 kali lipatnya. Kata siapa, barang siapa, bertelinga, mendengar, hendaklah mendengar. Bukankah ini bisa berarti Tuhan mau di saat-saat penghujung akhir zaman ini kita lebih lagi mau mendengar suara Tuhan. Kita mau lebih lagi mendengar hikmat Tuhan. Kita mau lebih lagi mendengar kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Pertanyaannya, mendengar seperti apa? Mendengar yang bagaimana? Mari saya ajak kita lihat kembali di dalam ayat pokok kita, di dalam Amsal 4 ayat 20. Dikatakan demikian, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kata arahkanlah diambil dari kata aslinya natal. Kata ini memiliki makna yang sangat mendalam. Paling tidak saya dapatkan beberapa hal yang membuat kita semakin memahami Tuhan memanggil kita untuk mendengar suaranya dalam situasi seperti apa. Bagaimana cara kita harus mendengar? Yang pertama saudara, mendengar dalam arti natal di sini bicara soal mendengar dengan perhatian yang penuh. Kalau saudara perhatikan lebih jauh, di dalam kamus bahasa asli Alkitab ini, kata natal berbicara mengenai mengarahkan, mengulurkan, atau dengan sebuah kalimat bisa diartikan menjauhkan sesuatu agar dapat mengarahkannya kepada yang lain. Artinya ada sesuatu yang kita berikan perhatian secara penuh. Dari yang tadinya jauh menjadi dekat. Dari yang tadinya dekat menjadi jauh karena kita memberikan perhatian kepada sesuatu yang lain. Sama seperti ketika kita mengarahkan, mengulurkan sebuah tongkat. Tongkat yang tadinya dekat dengan kita, kita arahkan. Kita jauhkan dari diri kita kepada sesuatu yang lain yang kita perhatikan. Demikian pula bicara tentang mendengar suara Tuhan. Mendengar hikmat Tuhan dan kehendak Tuhan. Mungkin selama ini saudaraku, kita terlalu banyak dekat dengan berita-berita dari dunia. Kita terlalu banyak dekat dengan suara-suara dari manusia. Apalagi di saat situasi yang penuh dengan kegoncangan seperti ini.
Ada banyak berita-berita yang menggemparkan. Ada banyak kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Berhenti. Saatnya kita menjauh dari berita-berita tersebut dan kita mau mendengar suara Allah. Mungkin selama ini kita seringkali mendengar suara-suara dari manusia yang menggelisahkan. Pembicaraan-pembicaraan dari manusia yang membuat kita merasa semakin terpuruk. Berhenti. Saatnya kita sekarang lebih banyak mendengar suara Tuhan yang mampu menyegarkan kita kembali, yang mampu menguatkan kita kembali, yang mampu memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Dan berikutnya kita lihat hal ini bisa tampak jelas ketika kita memperhatikan kehidupan kedua saudara yang bernama Maria dan Marta. Di dalam Injil Lukas 10 ayat 39 sampai 42 dikatakan di sana bagaimana Maria meresponi kehadiran Tuhan dan dia mau mendengar hikmat, kehendak, suara dari Tuhan. Berbeda dengan Marta, begitu sibuknya dia melayani. Memang dikatakan dia melayani untuk Tuhan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Tetapi dia melupakan kehadiran Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya. Saudara, ada kalanya kita mungkin terlalu sibuk melakukan pekerjaan untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi adakah waktu kita untuk kembali mau mendengar suara Tuhan? Mau meresponi panggilan Tuhan untuk kita mendengar suaranya. Ada banyak hal dalam dunia ini yang menyibukkan kita. Ada banyak hal dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya yang mungkin menyita waktu kita. Bukankah ini waktu yang tepat untuk kembali kita meluangkan waktu mendengar suaranya? Dan hal ini membawa kita kepada pengertian berikutnya dari kata Natal. Kata Natal ini membuat kita semakin memahami arti mendengar. Yang kedua yang dimaksud di sini adalah mendengar dalam hati yang teduh. Saudaraku, menariknya adalah kata Natal ini diambil kemudian dan diterjemahkan dalam beberapa salinan Alkitab bahasa Inggris sebagai kata meregangkan, stretch. Istilah stretching ini kemudian muncul ada istilah stretching atau cooling down. Atau di dalam istilah olahraga ada yang disebutnya proses peregangan, proses pendinginan atau melenturkan kembali otot-otot setelah beraktivitas. Bukankah dalam situasi kehidupan yang penuh dengan kesibukan, seringkali membuat pikiran dan hati kita tegang? Saatnya untuk kembali kita mengalami peregangan, keteduhan di dalam mendengar suara Tuhan. Kata ini juga berbicara bagaimana ketika seseorang sudah melakukan olahraga, apalagi dengan sebuah olahraga yang cukup keras, yang menimbulkan denyut jantung yang kemudian berdegup dengan cepat. Maka cooling down, stretching, memberikan manfaat yang sangat penting untuk menurunkan denyut jantung yang tadinya berdegup cepat menjadi kembali stabil seperti kondisi awal. Sudah begitu banyak ketegangan yang selama ini kita mungkin rasakan oleh berbagai kabar, berita, situasi, peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Ini saatnya, maukah kita meresponi panggilan Tuhan untuk mendengarkan suaranya? Di mana saat kita mendengar suaranya, kita akan mendapatkan keteduhan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman yang sejati. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, kata Natal ini mengandung arti berikutnya. Yang ketiga, mendengar dengan ketaatan yang sungguh. Kata ini juga diterjemahkan dalam beberapa salinan Alkitab bahasa Inggris seperti sebuah kegiatan yang membelokkan, mengubah arah, tujuan, membelok atau berputar. Nah, saudara perhatikan seperti gambar yang tampil. Kalau kita menggunakan smartphone yang memiliki aplikasi berbagai perangkat seperti Google Maps misalnya,
Waktu kita hendak pergi ke sebuah tujuan yang kita belum tahu arahnya, maka menggunakan aplikasi tersebut sangat membantu kita. Aplikasi itu akan mengarahkan kita di saat kita akan berjalan lurus, tapi tujuan kita ada di sebelah kanan, maka ada sebuah petunjuk, ada suara yang bisa muncul. Turn right, belok kanan. Kalau kita taat mendengarkan petunjuk itu yang mengarahkan kita kepada tujuan, kita akan semakin dekat kepada tujuan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak taat mendengarkan suara yang memberikan petunjuk untuk kita belok kanan ke arah tujuan, tetapi kita malah lurus, kita akan semakin jauh dari tujuan. Kita semakin tersesat. Dan bisa-bisa kita tidak sampai tujuan. Atau kita hanya berputar-putar saja dan semakin lama sampai pada tujuan. Bukankah seringkali dalam kehidupan kita juga demikian? Suara Tuhan mengarahkan kita. Suara yang dinyatakan lewat firman-Nya. Berbagai petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dan prinsip-prinsip hidup yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Mengarahkan kita, membawa kita untuk kita sampai kepada tujuan Allah. Rencana Allah, rancangan Tuhan yang luar biasa. Tetapi syaratnya kita harus taat. Kalau kita tidak taat, ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, kita menolak. Ketika kita disuruh Tuhan untuk melakukan A, kita malah lakukan B. Maka kita bisa tersesat. Kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Rancangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Dan kita akan semakin banyak menguras waktu dan energi hanya berputar-putar tidak jelas, tapi tidak sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu saudaraku, mari bukan cuma sekedar mendengar, tapi mendengar dengan ketaatan yang sungguh. Supaya kita boleh melihat, sampai dan mengalami, menikmati rancangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Demikian pula saudaraku, senada dengan hal ini, dalam kitab Ayub pasal 36 ayat 10-12 saya bacakan demikian. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Berbalik dari kejahatan. Digunakan kata ini juga natal. Bicara soal belok, balik arah. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Perhatikan, tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Seperti sebuah petunjuk jalan, saudaraku. Ketika ada sebuah petunjuk yang berkata, hati-hati tikungan tajam, atau kita harus berputar balik karena ada bahaya. Kalau kita main labrak terobos dan jalan lurus terus, kita akan mengalami kecelakaan. Kita akan mengalami kebinasaan dan kita tidak sampai kepada tujuan. Mari mendengar, bukan sekedar mendengar. Mendengar dengan ketaatan yang sungguh. Berikutnya saudaraku, yang keempat, yang terakhir dari kata nautau ini, berbicara mengenai mendengar dalam keintiman yang luruh. Keintiman yang luruh, apa maksudnya? Kata nautau ini seperti seorang yang menyendengkan dirinya, merendahkan posisinya, bukan rendah diri, tapi dia memiliki kerendahan hati untuk mendekat dan mendengar suara yang lembut dari pasangannya, dari kekasihnya. Kekasih yang dimaksud bukannya berbicara soal pasangan suami istri, tetapi ini juga bicara soal sebuah hubungan yang dekat, yang intim, seperti juga orang tua dan anak. Intinya, kita tidak mungkin mau mendengar dengan mendekatkan telinga kita kepada seseorang yang kita tidak kenal. Kita tidak mungkin mau menyendengkan telinga kita kepada seorang yang asing. Tetapi kita akan percaya, bahkan kita akan senang untuk menjendengkan, untuk mendekatkan telinga kita kepada seseorang yang dekat, yang intim dengan kita. Demikian pula kata ini berbicara mengenai bahwa Tuhan mau untuk kita mendengarkan suaranya dalam hubungan yang intim, hubungan yang akrab, yang dekat, yang tidak ada batasan, tidak ada lagi jarak.
bukan cuma sekedar mendengar dalam situasi kita penuh perhatian, bukannya sekedar untuk kita mendapatkan sebuah ketenangan, bukan sekedar kita mendengarkan karena kita ingin taat supaya kita tidak celaka, tetapi mendengar suara Tuhan dalam sebuah hubungan yang kita bangun semakin intim dengan Dia. Tuhan mau memperdengarkan suaranya untuk kita semakin memiliki pengenalan yang intim dengan Tuhan. Dan berikutnya saudara, kalau kita sudah tahu bagaimana cara kita mendengar, seperti apa kita mendengar untuk apa? Mendengar dalam hal ini yang pertama, berikutnya di dalam Amsal 4 ayat 21a. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Setelah kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya, waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita di dalam keheningan, keteduhan, kita mendapatkan rema firman Tuhan yang berbicara secara khusus dalam hidup kita. Maka biarlah firman itu menjadi lensa kehidupan kita. Artinya apa? Kita memandang, menilai segala sesuatu dalam hidup ini melalui lensa firman Tuhan. Saudaraku, akibat dosa, pandangan kita seringkali menjadi kabur dalam menilai sesuatu. Kita bisa salah dalam memandang sesuatu. Tetapi lewat firman Tuhan, kita bisa melihat segala sesuatu menjadi lebih jelas, menjadi terang benderang. Ketika kita melihat kesulitan, ketika kita melihat masalah, kalau kita hanya melihat dari kacamata manusia yang berdosa, kita bisa marah, kita bisa menjadi kecewa, kita bisa menjadi memberontak. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata firman Tuhan, masalah menjadikan kita dekat dengan Dia, masalah memurnikan iman kita, bahwa kita mengikut Tuhan bukan cuma karena soal kehidupan yang baik-baik saja, tetapi dalam segala situasi justru iman dan kasih kita kepada Tuhan akan teruji lewat masalah. Dan banyak hal lainnya akan membuat kita semakin jelas melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatu waktu kita melihatnya dalam terang firman Tuhan. Demikian pula berikutnya, mendengar untuk apa? Amsal 4 ayat 21 bagian B berikutnya dikatakan, simpanlah itu di lubuk hatimu. Artinya firman Tuhan bukan sekedar untuk didengar, ditaati hanya saat itu saja, tetapi firman Tuhan harus menjadi prinsip dan pedoman yang melekat di dalam hati kita, dalam sanubari kita. Menjadi sebuah pegangan yang teguh dalam setiap langkah keputusan yang kita ambil. Kita mempertimbangkan, kita memperhitungkan segala sesuatunya dengan prinsip firman Tuhan. Nah berikutnya saudaraku, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dengan berbagai hal yang Tuhan mau bagaimana kita mendengarkannya, dan kita tahu seperti apa firman Tuhan itu harus menjadi sudut pandang lensa dan jadi prinsip itu, lalu apa manfaatnya? Kita mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Mari kita perhatikan ayat berikutnya. Di dalam Amsal 4 ayat 22 bagian A, saya akan bacakan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kata kehidupan diambil dari katanya cai. Artinya kehidupan yang bukan sekedar nafas. Banyak orang yang bernafas hidup secara jasmani, tapi tidak benar-benar hidup. Hidup bukan cuma bicara soal nafas. Hidup bukan cuma sekedar orang itu bergerak. Tetapi hidup bicara soal kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna. Kata cai ini bicara soal kehidupan yang dinamis, kehidupan yang penuh semangat dan sukacita, kehidupan yang berarti, kehidupan yang bermakna. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Waktu kita mau meresponi panggilan Tuhan, mendengar suaranya dan mentaatinya, membangun persekutuan yang intim dengan Dia, kita akan mendapatkan hidup kita berarti. Mengapa demikian saudara? Karena seperti bagian sebelumnya, kita mengerti tujuan hidup kita. Banyak orang tidak merasa hidupnya berarti. Kenapa? Dia kehilangan arah hidup, dia kehilangan tujuan hidup. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita mau mendengar suara Tuhan yang lembut lewat firman-Nya, dan yang Dia bicarakan, Dia suarakan dalam hati kita, kita akan mengerti apa tujuan kita hidup di dunia ini, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan itu akan menjadikan hidup kita berarti.
berarti. Hidup kita memiliki tujuan, hidup kita bermakna. Selanjutnya saudaraku, apa manfaatnya untuk kita mendengar suara Tuhan? Di dalam ayat 22 bagian B berikutnya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Haleluya. Saudaraku, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang membuat kita bisa terluka. Ada banyak hal yang membuat kita bisa mengalami sakit. Ini bicara soal jasmani, bicara soal perasaan, jiwa, pikiran, juga rohani. Tetapi orang yang mau mendengarkan suara Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam hati, yang mau hidup dalam hubungan yang intim lewat suaranya yang diperdengarkan kepada kita, maka itu akan menjadi kesembuhan. Diambil dari katanya merfai, yang artinya sesuatu yang menyehatkan, menyembuhkan, dan memulihkan secara sempurna. Adakah luka-luka yang saudara alami dalam perjalanan hidup ini? Adakah kesakitan yang sedang kau derita saat-saat ini? Mari lebih banyak luangkan waktu dengarkan suara Tuhan. Tolak suara si iblis, tolak suara intimidasi dari roh jahat yang berkata engkau orang yang celaka, engkau orang yang gagal, engkau orang yang tidak mungkin bangkit, engkau orang yang paling malang. Tolak semuanya itu, kembali dengar firman Tuhan. Kalau kita benar-benar taat kepada firman Tuhan, kalau kita mengarahkan hidup kita sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau, dan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara sungguh, maka saudaraku, kita adalah orang yang paling berbahagia. Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan kembali mengangkat kita, Tuhan akan menyembuhkan kita. Jadi saudaraku, kesimpulannya pada bagian ini, panggilan untuk mendengar yang pertama, mendengar dengan perhatian dalam keteduhan hadiratnya. Dengarlah suara Tuhan dan jangan berpaling, jangan fokus perhatian kita banyak kepada hal-hal yang lain, tapi dengan penuh perhatian dan rasakanlah keteduhan hadirat Tuhan. Yang kedua, mendengar dengan ketaatan untuk membawa kita semakin intim dengannya. Pemberontakan, mendengar tapi tidak melakukan akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan, dan kita akan kehilangan segala sesuatu, bahkan kita kehilangan ketenangan, damai sejahtera, dan tujuan hidup. Tapi waktu kita mendengar dengan taat, kita akan dibawa semakin dekat dengan Dia, dekat dengan pribadinya, semakin dekat dengan kehendaknya, dengan rencananya, dengan tujuan yang semula sudah Dia siapkan, sediakan bagi kita. Haleluya. Dan yang akhirnya, yang ketiga, mendengar firman-Nya untuk menjadikannya cara pandang, menjadikannya pedoman, menjadikannya prinsip hidup. Dan itu semua akan membawa kita untuk mengalami pemulihan dan menjadikan hidup kita berarti. Haleluya. Dan di akhir dari renungan ini, mari kita mau renungkan, kita refleksikan, dan kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau awali dengan kita berdoa. Mari saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya sampai saat ini Engkau terus memperdengarkan suara-Mu. Tetapi kami seringkali lalai. Perhatian kami banyak teralihkan oleh kesibukan. Perhatian kami banyak kemudian dialihkan oleh berbagai berita-berita yang berasal dari dunia, suara-suara dari manusia. Tidak heran kemudian kami menjadi orang yang mudah putus asa, mudah khawatir, mudah kecewa, mudah tersinggung, dan ada banyak hal-hal yang kemudian membuat kami terluka. Tetapi saat ini kami mau meresponi panggilan Tuhan kembali untuk kami mendengar suara-Mu. Lewat kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Di saat kami merefleksikan hidup kami di dalam terang firman Tuhan dan menjadikannya prinsip hidup, maka kami boleh melihat ada ketenangan, ada keteduhan, ada kedamaian yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, melampaui segala akal pikiran kami, melampaui segala situasi masa yang sedang terjadi saat ini. Ketenangan, kedamaian dari Tuhan sungguh-sungguh nyata kami rasakan dan kami alami. Demikian pula Tuhan, biarlah kami boleh memiliki ketaatan,
Di dalam kami mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan berkata dan menyatakan kehendak-Mu, kami boleh taat dengan sungguh, sehingga kami boleh mengalami menikmati rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tapi terlebih dari itu semua, biarlah lewat kami mendengar suara Tuhan, kami semakin mengenal Engkau, kami semakin mengasihi Engkau, semakin kami dibawa di dalam hubungan yang intim di dalam Engkau, bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebab itulah yang menjadikan hidup kami berarti. Itulah yang menjadikan hidup kami bermakna. Itulah yang akan menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan kami kembali. Karena itu Tuhan, hamba berdoa bagi para pendengar yang saat ini mungkin sudah terpuruk, dan apalagi mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi menyediakan waktu mendengar suara Tuhan untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Saat ini kembali perdengarkanlah suara-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Perdengarkan kembali suara-Mu di dalam hati dan telinga rohani mereka Tuhan. Supaya mereka dibawa kembali mendekat kepadamu dan mengenal kehendak-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuatkanlah hatimu. Perdengarkanlah suaranya yang lembut di dalam hatimu. Dengarkanlah Dia, maka engkau akan alami hidupmu diubahkan, hidupmu disegarkan, hidupmu dipulihkan, hidupmu dibaharui. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara renungan kita saat ini. Kiranya menjadi berkat. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.